Work hard dan work smart, itu menjadi pemikiran kita. Work hard, work smart, ada di sekeliling kehidupan kita. Work hard, work smart, penting untuk kita pahami. Siang ini kita mau merenungkan ini, dan biarlah bagian ini menjadi semangat kita nanti sebagai pekerja Kristus, bagaimana kita memahami work hard dan work smart. Ini bahasa Indonesianya apa, kerja keras satunya kerja pinter gitu atau kerja cerdas begitu ya. Seperti apa gitu ya. Sebelum masuk ke ini ada satu video klip pendek kita nonton mengenai work hard dan work smart. That might not work. We're gonna have to get the butter. Joey, what did you do? Please. Yeah. Get it through there. Well, bud, we might have to do this the hard way. No, let Mama help. I know what Okay, how are you gonna get out? by doing this. By you doing this. Hey! Waktu kita lihat ini sedikit menggambarkan tentang work hard itu seperti apa, work smart seperti apa gitu ya. Bukan soal satunya orang dewasa atau anak kecilnya, tetapi bagaimana work hard itu ya sepenuh hati dan lain-lain seperti itu begitu. Dan ada anak yang demikian cerdas sebetulnya main-main aja, dia memang udah sering kali saya rasa lewat-lewat situ. Ya, mari kita melihat bersama beberapa bagian definisi work hard dan work smart ini ya. Seringkali kalau di dalam sehari-hari kita work hard itu ya fisik begitu, seperti tadi bapak sampai wah tangga itu sampai dia besinya kagak bergerak sama sekali begitu ya. Tetapi konotasi kita kalau work hard itu fisik, mesti kuat gitu secara fisik. Yang kedua, waktu yang lama atau low speed. Jadi memberi kesan kalau kerja keras itu panjang. Kalau kita lihat kuli bangunan dan lain-lain tuh panjang gitu, kayaknya melelahkan sekali. Speednya pelan, nggak seperti orang lagi sprint, tetapi lebih ke arah kayak maraton begitu ya. Ketahanan atau endurance perlu, jadi karena lama itu punya ketahanan fisik mesti yang kuat. Kalau enggak sebentar baru angkat satu kardus udah teler begitu. Nah ini kok kalau lihat kuli angkutan barang di Tanah Abang, wah elah. Itu karung gede banget, dia bisa pikul udah biasa banget. Jadi dari truk dipindahin ke badannya, udah dia jalan begitu. Jadi perlu ada ketahanan. Kalau seperti kita lihat rally, mobil itu tesnya tes ketahanan, atau dulu di Perancis ada Le Mans itu di Amerika 24 jam terus balapan begitu. Dan syaratnya cuma boleh ganti 2 kali kalau nggak salah supirnya, begitu berhenti setelah berapa jam. Jadi ketahanan fisik, ketahanan mobil dites semua tuh. Tapi work hard itu seperti gitu. Dan kesannya kuantitas. Jadi kalau orang kerja keras ya kesannya hitungan kuantitas begitu. Nggak ada kualitas, yang ngangkat barang apa sih artinya kira-kira begitu. Ngaduk-ngaduk semen apa sih, ngangkut bata apa sih, kerja keras yang seperti itu memberikan gambaran. Lalu kalau definisi work smart apa? Lebih ke arah otak yang dipakai, bukan fisik begitu ya. Jadi lebih banyak mikir dan lain-lain, karena judulnya cerdas tadi. Cerdas bukan dengkul kita kan, tapi otak kita begitu kira-kira. Jadi otak. Kedua, waktu cepat. Selalu kalau ngomong work smart konotasinya itu membandingkan dengan work hard tadi. Work hard lama begitu. Kalau work smart itu ngapain kamu kerja begitu, begini aja cepet selesai udah, ya gitu. Seolah-olah jadi lebih pintar lah gitu ya, menemukan cara, waktu lebih cepat. Kualitas
Itu menjadi penekanannya. Jadi bukan soal kuantitasnya tapi kualitas gitu. Nah, cuman seperti ini seringkali kan ada quality time kita bilang gitu. Quality time lebih penting daripada quantity time. Atau quantity time lebih penting daripada quality time. Nah, ini selalu debatnya orang tua begitu ya. Katanya ngasih quality time untuk anaknya. Jadi cukup 10 menit satu hari. Quality tapi apa yang mau di quality gitu sebetulnya. Tapi kira-kira kalau work smart itu relasinya ke kualitas. Lalu delegasi pekerjaan. Nah, kalau work smart itu kita nggak kerja sendiri. Tapi kita atur, ada delegasi pekerjaan. Ini gambaran kasar mengenai work hard apa dan work smart itu apa, begitu. Mari kita baca beberapa bagian firman Tuhan. Ada 4 bagian nih kita baca. Saya bisa minta tolong nanti ada 4 orang yang membacakan. Satu yang baca kitab Kejadian, 1 Matius, 1-2 Timotius 2 ayat 6 dan satunya Kolose 3 ayat 23. Terserah siapa aja. Yang ulang tahun duluan juga boleh. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu lanjut aja terus ya, Matius 25 dan seterusnya. Oke, berikutnya Matius. Terima kasih. Berikutnya 2 Timotius. Ya, thank you. Kolose 3 ayat 23. Iya, terima kasih. Apa kata Alkitab sebetulnya dari bagian ini? Yang pertama, ada tujuan yang mau dicapai. Nah, ini bicara soal efektif sebetulnya. Kalau board yang lingkar, makin lama makin kecil untuk panahan atau untuk tembak dan lain-lain itu menjadi tujuan sasaran. Tepat seperti itu. Nah, sebetulnya Alkitab tuh berbicara soal efektif. Tujuan itu mesti satu tepat. Makanya ada di dalam Alkitab disebut hamartia. Waktu seorang melenceng, tidak lagi bisa tepat melenceng, nah itulah dosa. Begitu. Jadi sebetulnya Allah itu dengan menggariskan sesuatu yang pas. Tujuan yang seperti Tuhan kehendaki, meskipun beda-beda tetapi lurus. Pas itu. Nah itu menjadi efektif. Nah kita seringkali sehari-hari suka dengar kata efisien. Saya pelajari Alkitab, sebetulnya Alkitab tidak pernah bicara soal efisien. Efisien adalah bahasa manusia. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan irit-irit, enggak ada. Maksudnya Tuhan ajarin kita all out, sepenuh hati. Yang penting apa? Efektif, sampai tujuan. Kalaupun perlu kamu serahkan nyawamu, berikan itu. Kira-kira begitu. Jadi waktu kita bersama-sama memikirkan tentang apa sih kerja, apa sih work hard lah, work smart, mau work apa lagi. Sebetulnya intinya satu dulu. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan? Efektif enggak? Capai sasaran enggak? Nah, itu menjadi kunci. Sehingga saudara dan saya hari ini kita sama-sama seperti demikian bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan ngajarin jelas sekali. Apakah kita efektif di hadapan Tuhan? Tuhan enggak ngajarin kita efisien. Oleh sebab itu kalau kita seringkali itu udah kalimat yang menyatu.
Mari kita mengerjakan dengan efektif dan efisien. Tuhan ngajarin kita untuk seimbang, betul. Tuhan ngajarin kita tidak boros secara keuangan, betul. Tetapi itu bukan dalam kerangka efisien, maksudnya gini, kuasa sedikit mungkin untuk hasil sebesar-besarnya. Enggak. Enggak ada di dalam Alkitab sebutin itu. Tetapi bahwa kita harus bertanggung jawab tentang apa yang Tuhan percayakan, kerjakan itu 100%, itu yang menjadi target. Sehingga waktu kita work hard, apakah kita 100%, waktu kita work smart, apakah kita 100%. Sebetulnya itu. Dan ujungnya adalah apakah yang kita tuju itu efektif, pas. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kapasitas masing-masing orang. Nah, saya bawa seperti demikian, harap bisa tetap dengar ya. Setiap orang memiliki kapasitas masing-masing. Kalau kita tahu seperti demikian, ini titik nol. Ada orang di posisi minus, tapi ada orang di posisi plus. Artinya gini, punya kemampuan, punya kehebatan, punya kekhususan hal-hal tertentu. Misalnya gini, suruh nyanyi, oh ada yang minus kalau nyanyi. Jangan milih nada lah, false gitu ya. Posisinya di sini. Tapi diharapin, wah latihan paduan suara atau latihan vokal dan lain-lain, kemampuan dia bisa naik begitu. Tetap dibandingin yang jago nyanyi ya jauh lah. Tapi setiap orang di dalam kemampuannya, nah ada garis nolnya, kita di posisi di bawah atau kita di posisi di atas ini. Orang yang posisinya di atas punya kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Nah apa yang menjadi masing-masing orang punya kapasitas, nah itu yang menjadi pemikiran kita bersama. Pada waktu Alkitab menyebutkan, ini bisa tadi waktu kita lihat mengenai talenta. Tuhan percayakan ada 5, ada 2, ada 1. Kenapa lain-lain? Nggak perlu iri. Nah yang terjadi yang talentanya dikasih 1 iri kan. Karena dia rasa wah enak aja dapat 5. Terang aja pasti bisa. Oh enggak, Tuhan bukan lihat itu. Karena tadi kapasitas lain-lain semua. Oh sebab itu yang di atas nggak usah jadi pongah. Yang di bawah nggak usah minder. Karena apa? Memang Tuhan tempatin kita beda-beda. Ada orang yang duitnya sampai triliunan, sampai nggak tahu mesti diapain duitnya. Kita lagi mikir-mikir sehari-hari untuk lewat bulan, kadang-kadang, aduh mesti bergumul gitu, gimana ngatur uang misalnya. Ada orang yang nggak pusing soal pergi mau pakai mobil apa, hampir segala merek ada di rumahnya. Garasinya kayak showroom mobil. Tapi kita, aduh punya ada 1 aja udah bagus lah, kita bersyukur. Paling enggak kalau hujan enggak kebasahan, siang-siang debu enggak kena debu begitu. Nah tapi lain-lain, yang mobilnya 1 enggak perlu ngiring, lihat yang mobilnya 30 di rumah. Yang 30 juga enggak perlu sombong, tuh kalau pergi dia cuma bisa pakai 1 kok. Enggak bisa sekaligus, wah biar cepet 3 mobil sekaligus, gimana caranya? Enggak bisa. Nah tetapi itu kemampuan atau kapasitas orang memang beda-beda semua. Nah yang jadi masalah tuh waktu kita mikirin work hard dan work smart, ini juga masalah capacity. Ada orang yang memang, wah fisiknya kuat. Jadi kalau kita lihat yang kuli yang di Tanah Abang itu, saya kalau disuruh mirip sama dia nggak bisa. Padahal kalau ngomong sejajar tinggian saya daripada dia. Mungkin lebar pundak juga lebih lebar pundak saya daripada dia. Tapi tenaga dia ngangkat, saya nggak bisa. Kalah saya. Entah karena saya kurang latihan, nggak tahu trik ngangkatnya atau apapun lah. Tapi kalau ditimpa sama karung segitu, saya gedubrak bisa kali. Seperti itu. Lain, kapasitasnya beda. Nah tapi kalau misalnya saya diajakin hitung-hitungan matematik sama dia mungkin lebih baik sedikit saya gitu kan kali. 5 tambah 2 saya bisa, dia mungkin enggak, kira-kira begitu. Tetapi masing-masing orang punya kapasitas sendiri-sendiri. Itu beda-beda semua. Nah kapasitas ini yang sebetulnya kita mesti pikirin, itulah talenta kita atau karunia yang Tuhan berikan, atau bakat yang Tuhan percayakan, atau potensi yang sudah Tuhan berikan. Apa nih? Bagaimana kita memperbesar ini, menggunakan ini, supaya yang 5 jadi plus 5 jadi 10, yang 2 plus 2 jadi 4, yang 1 gak boleh dipendem. Dan gak boleh ngiri, wah saya cuma 1, enggak boleh. 1 juga tetap mesti plus 1 supaya jadi 2. Artinya semua harus 100%. Sebab itu yang tadi bagaimana kita efektif, karena apa? Kita mau 100% tadi.
Entah yang work hard atau work smart, entah yang pakai otot atau pakai otak, entah yang kerja sendiri atau delegasi, apapun sebetulnya mesti pikirannya satu, sama. Bagaimana dengan kapasitas yang Tuhan beri, saya bisa 100%. Yang ketiga, ada pola, ada kerja keras yang menjadi pola. Tuhan waktu usir nih ya, Adam dan Hawa, waduh ini nggak bisa tinggal di Taman Eden lagi, karena mereka sudah berkhianat pada Tuhan, udah berdosa. Harus keluar, tutup Taman Eden, nggak boleh untuk mereka masuk lagi. Dan dikasih tahu, kamu harus kerja keras untuk kamu makan. Untuk makan loh, bukan untuk gaya. Bukan untuk jadi lebih hebat, apa enggak. Untuk makan, kamu harus berpeluh. Harus kerja keras. Seumur hidupmu sampai kamu kembali kepada tanah. Aduh Tuhan thank you, saya enggak harus berpeluh. Saya kerja masih di dalam gedung pakai AC, enggak keringetan amat begitu kan. Enggak usah sampai kayak nyangkul-nyangkul sawah begitu. Kita bisa bersyukur seperti itu, tetapi waktu kita mikirin ada work hard dan work smart, memang Tuhan kasih tahu bekerja kerasnya itu jadi konteksnya beda. Bukan lagi soal sekedar berkeringatnya. Karena memang Tuhan izinin teknologi makin maju. Tuhan perkenankan ada kemajuan dengan alat-alat yang membantu. Dulu kalau kita zaman primitif lihat misalnya zaman dulu orang mesti bikin cangkul dari batu dan lain-lain. Tapi orang memikirkan alat untuk membantu dia. Hari ini alat sudah tersedia banyak di sekeliling kita. Oh sebab itu apakah kita work hard dan work smart seperti apa? Ah, ini penting. Kita ada pola tetap kerja keras yang Tuhan mau. Oh sebab itu kalau kita lihat tadi di dalam Timotius disebutkan petani harus yang pertama kali nikmatin. Petani kerja keras itu. Petani menunjukkan ada effort yang keras untuk dia menghasilkan sesuatu dari sawahnya, dari ladangnya, dari kebunnya barangkali. Jadi kita lihat Alkitab, kalau kita lihat perjanjian lama sampai perjanjian baru, setiap step itu selalu ada effort, tenaga yang harus dikeluarin. Jadi nggak bisa juga kecuali ya maksudnya orang itu memang paralyzed gitu ya, lumpuh dan lain-lain yang memang ada penyakit yang Tuhan izinin yang nggak bisa enggak. Tetapi untuk orang normal nggak ada bilang saya pengen ini pensiun usia 25 Wah itu banyak sekarang, anak milenial yang punya cita-cita mau pensiun usaha di bawah usia 30. Saya pengen udah punya deposito sekian ratus miliar dan lain. Itu cita-cita sekarang, soalnya apa katanya tempatkan cita-citamu setinggi mungkin begitu. Wah, jadi ngimpinya begitu. Tapi semua konotasinya apa? Ke duit. Kalau duit banyak sukses. Padahal kalau kita lihat nggak pernah Alkitab bilang supaya kita jadi kaya sebetulnya. Tapi Tuhan kasih contoh, orang-orang kaya Tuhan pakai. Ada yang kaya, ada. Tapi bukan kekayaannya membawa dia ke surga. Bukan kekayaannya lalu dia bisa bebas dari ujian yang diberikan oleh Tuhan. Enggak ada. Semua kalau kita lihat polanya ada sama. Semua harus kerja keras. Harus serius. Harus 100%. Nah itu sebetulnya konsep yang kita mesti pikirin. Begitu ya. Yang keempat. Ada kualitas yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu dibilang kerja bukan lagi untuk diri kita sendiri kan. Apapun juga, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Enggak gampang ini. Teorinya kita ngerti, tapi prakteknya sulit. Kita lebih seringkali menghargai harga diri kita, perasaan kita. Lalu kalau itu terusik dan kita jadi rasa enggak klop nih gitu. Tuhan, saya udah kerja setengah mati, nggak ada satupun yang hargai saya. Wah seperti itu, padahal kalau kita betul-betul untuk Tuhan, sebodoh amat orang ngomong apa. Tapi nggak bisa. Emang enak sih kalau dipuji orang, kamu baik ya, kamu hebat loh, kamu seneng, hati adem memang jadinya. Tapi itu bahayanya. Karena memang kita dicipta bukan untuk dipuji seperti gitu. Karena pujian seharusnya kembali lagi kepada Tuhan. Nah ini yang kita seringkali lupa dan repot dengan diri kita karena kita lupa nih konsep-konsep yang pentingnya ini. Nah hari ini kalau kita mikirin soal work hard dan work smart sebetulnya di balik ini ada konsep besar yang Tuhan kasih sejak penciptaan. Pada waktu Allah bilang beranak cucu bertambah banyak, kuasai dunia ini, atur stewardship. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang Tuhan percayakan dengan talentanya bekerja efektif, pas seperti yang Tuhan mau dengan segenap hati. Seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia.
Wah ini sebetulnya konsep besarnya itu. Sehingga kita sebetulnya nggak pusing. Orang mau ngomong soal work hard, mau work smart, enggak. Kita cocokin. Diri kita ini ada di kapasitas yang mana tadi ini. Kita di kapasitas mana? Kalau memang kapasitas kita bukan di situ, Tuhan nggak suruh itu, ya kita nggak perlu mati-matian di situ. Seperti contoh, kita memang nggak bisa main musik, nggak usah paksain. Tapi kalau seperti Yunus bisa gampang sekali belajar musik apa, wah saya dorong, begitu kan misalnya. Oh saya suruh belajar dari dulu ngeles, berhenti, lupa lagi, ngeles lagi. Dulu ngeles klasik pernah kecil, piano, keren ya, tapi nggak selesai. Belajar keyboard, wah supaya gampangan lah, ngiringin apa, nggak dapet juga. Jadi sampai hari ini musik saya 0. Tapi saya kalau ngeliatin, aduh senang saya ngeliat Yunus gitu ya, hebat. Nah ini lain-lain, kemampuan saya nggak ada di situ. Ya udah terpaksa saya kembangin yang lain. Saya nggak paksain di situ. Ya bisa gitar model ngamen aja, begitu. Jadi waktu kita mengerti kapasitas kita gimana, Tuhan lebih besar kasih potensi kita di mana, kembangin itu. Bikin maksimum itu. Karena apa yang tadi, kalau kita Tuhan kasih 1 ya kita mesti plus 1 ini. Nah kita udah jadi gak nih plus 1-nya? Kalau belum sepenuh hati, tapi juga jangan bilang gini, Tuhan sebetulnya kasih kita 5. Tuhan rasa-rasanya Tuhan kasih 2, saya udah dapet nih 2. Padahal sebetulnya Tuhan kasih 5 nih, kita baru hasil 2. Kita lalu bilang sama Tuhan, kayaknya Tuhan kasih saya 2 ya. Bukan. Jadi kita betul-betul mesti pikirin baik-baik dan deket dengan Tuhan supaya tahu persis. Nah sebetulnya siang ini saya pengen tadinya pada tulis gitu ya. Sebetulnya apa sih yang Tuhan sudah percayakan di hidup kita? Kalau ingat-ingat lagi sebetulnya Tuhan kasih talenta apa sih sama saya? Sebutin, bisa dapat 5? Saya rasa bisa lebih. Coba pikir-pikir, ingat-ingat. 30 detik ya, coba pikirin. Apa aja yang Tuhan kasih, misalnya ya, Tuhan kasih saya ketelitian, Tuhan kasih saya lumayan kalau mikir-mikir misalnya gitu. Saya bisa musik, saya gambar oke. Atau saya kalau ngomong sama orang lumayan loh, orang bisa ngerti begitu loh. Saya apa nih, apa aja? Lebih lah saya rasa kalau 5. Bukan berarti 5 yang kita bisa itu 5 talenta kita, enggak juga. Bukan soal hitung itu, tapi kalau kita mau hitung benar-benar terlalu banyak yang Tuhan percayakan sebetulnya ke hidup kita. Sebab itu kalau kita sampai hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan kenapa sih saya mesti kerjain ini, kenapa mesti itu, kenapa bukan dia Tuhan, kenapa saya lagi. Nah don't ask that. Jangan tanya itu. Karena itu sama dengan Tuhan percaya sama kita, Tuhan percayakan lagi, baru lagi. Persis seperti tadi yang kita baca. Kalau orang dikasih yang kecil bisa jalan, Tuhan percayakan lebih besar lagi. Sebetulnya itu. Tapi kalau yang dikasih dipercaya tidak dikerjain, yang ada pun akan diambil. Artinya apa? Ada orang-orang yang kita lihat begitu malas akhirnya hidupnya hancur. Larinya ke narkoba dan lain-lain. Padahal dia anak orang kaya. Kalau uang punya, kesempatan untuk belajar benar-benar kemana-kemana yang mahal bisa. Tapi dia nggak pengen pakai itu, pengennya apa? Santai. Pengen hidupnya enak. Padahal Tuhan bukan mau itu. Tuhan mau kita kerja keras untuk hidup kita. Nah yang jadi repot ini di akhir-akhir sekarang ini makin lama makin berkembang. Ya, seperti kalau di Ngabang dulu. Ngabang dulu siapa yang punya uang? Sedikit sekali. Sebelum pemekaran itu hidup berat di sana. Enggak ada kemajuan, termasuk pendidikan. Kita tahu semua. Lalu pada waktu pemekaran berdiri sebagai kabupaten sendiri mulai ada uang. Ada bantuan dari pusat. Ada perkembangan karena apa? Mulai ada pengaturan-pengaturan untuk perkebunan dan lain-lain. Masyarakat yang tadinya nggak kerja bisa dilibatin kerja. Yang sekedar tadinya nyadap karet sekarang bisa terlibat di kebun sawit. Dan lain-lain. Pelan-pelan punya tabungan bisa beli kebun dan lain-lain. Yang tadinya nggak ada motor punya sepeda doang bisa beli motor. Motor 1 akhirnya jadi 2. Yang nggak punya mobil akhirnya punya mobil. Seperti itu, nggak punya rumah akhirnya punya rumah. Hari ini Kabupaten Landak khususnya di Kecamatan Ngabang luar biasa. Majunya udah luar biasa. Memang 20 tahun. Tetapi kemajuannya luar biasa. Hari ini kalau kita lihat apa yang nggak ada di sana? Ada semua. Termasuk jadi yang buruk-buruk.
Padahal kalau kita pikir kok Ngabang ada narkoba sih? Kok ada narkoba? Kok ada sih rumah bordil gitu? Ada. Ada semua. Kenapa ada? Nah itu karena apa? Orang nggak lagi ngelihat, oh masa lalu dulu ini kerja keras seperti gitu. Sekarang jadi enak-enak terbuai karena apa? Kemajuan ekonomi. Jadi satu sisi kemajuan ekonomi itu bagus kalau ada keseimbangan, jadi ada rata juga. Tapi bukan komunis ya. Tetapi pada waktu ekonomi maju perlu ada orang bisa kelola dengan baik. Nah makanya belajarlah kita baik-baik. Kita punya alumni SKM, ada satu yang akhirnya Tuhan percayakan jadi mengurus bendahara kabupaten kan. Di Ngabang, luar biasa. Nah jadi seperti itu kita perlu pikirin baik-baik. Jadi 4 tadi, ada tujuan yang Tuhan mau capai, masing-masing punya kapasitas, polanya tetap harus ada kerja keras dan ada kualitas yang diharapin. Jadi kalau kita ini lalu bagaimana dengan work hard dan work smart ini? Ada 3 hal yang penting. Pertama soal esensi. Jadi bukan kontradiksi tapi komplimen. Kita nggak bisa bilang sama sekali bahwa kalau orang yang work hard pasti nggak work smart. Belum tentu. Saya bilang orang yang di Tanah Abang itu work smart loh. Kenapa? Dia tahu gimana cara mikul. Work hardnya lebih besar daripada work smartnya, betul. 80% mungkin ototnya, 20% kapasitas smartnya yang dipakai. Tapi kalian ada di sini, barangkali ototnya cuma 20%, 80% pakai otak kalian. Nah itu, jadi nggak ada kontradiksi, tetapi komplimen. Jadi saling melengkapi. Nggak ada orang benar-benar kerja cuma pakai work hard tanpa work smart. Nggak ada sebetulnya, seharusnya. Oh sebab itu waktu Musa melayani begitu banyak rakyat yang mau ngadu sesuatu kepada dia, cari gimana jalan keluar penyelesaian. Lalu Yitro, kamu kan nggak bisa kamu seperti gini. Bapaknya lihat nggak kena, kamu atur dong kelompok-kelompok. Nah itulah delegasi mulai pertama kali kita lihat di dalam Alkitab. Kelompok 10, kelompok 100 dan lain-lain. Supaya apa? Pekerjaan itu bisa diteruskan. Yang nggak terlalu penting-penting, oke, RT aja yang urusin. Kalau agak berat-berat RW. Oh kalau ini kelurahan. Kalau ini lagi kantor kecamatan. Kalau sampai ini kantor kabupaten. Ah seperti itu, kantor kota Madia misalnya. Lalu kalau penting banget menteri, urgent banget baru presiden. Nah, misalnya seperti itu. Itu work smart. Caranya, esensinya. Jadi saling melengkapi. Ada delegasi, ada pekerjaan mana yang bisa dilakukan orang lain. Tapi di belakang itu semua, esensinya tetap sama. Kerja keras semua. Kenapa? Karena kita mau pas dan mau 100% itu. Yang kedua, naturnya. Naturnya itu mau kualitas atau kuantitas. Seperti tadi kan, kita seringkali kalau ngobrol-ngobrol orang tua tuh dulu, yang penting quality time. Gak apa-apa suami istri kerja gak apa-apa, yang penting quality time. Gak bisa juga. Misalnya Pak Netsen dan Ibu Yemi mah gitu, cuman quality time. Sorry ya, nanti 15 menit ada untuk kalian. Satu hari cukup 15 menit. Mana cukup, gak bisa, tetap perlu ada quantity. Berapa jam, tapi di dalam berapa jam itu dipikirin hal apa yang penting untuk mendidik anak. Misalnya seperti itu. Jadi gak bisa kita ngomong cuman quality time, gak bisa. Nanti kalau pacaran pengen tahu. Kita pacaran quality time aja ya. Apa sebulan sekali. Yang penting waktu ketemu kita ngobrol terus ya, jangan main HP. Gak bisa. Kangen pengen ketemu. Karena apa? Relasi itu waktu, quantity. Ketemu makanya Tuhan udah kasih itu lembaga pernikahan. Kenapa? Supaya ada waktu yang panjang yang bisa melengkapi satu dengan lain. Pria dan wanita yang sejak awal Tuhan sudah kasih sebagai komplimen di dalam hidup. Sebetulnya itu. Ini relasi seperti itu demikian hebat. Jadi kita pikirin bahwa waktu kita mikirin kuantitas, di situ mesti ada kualitas. Kalau kita mikirin kualitas, mesti ingat bahwa di situ ada kuantitas. Apa itu? Kerjaan kita sehari-hari. Kita mungkin ngerjain administrasi banyak sekali. Tapi nggak mungkin kita ngerjain itu asal tanda tangan. Enggak kan, tapi diperiksa. Nah, itulah work smart. Nah gimana cara periksanya? Nah itu.
Apakah kita masukkan di spreadsheet, di Excel, dan lain-lain untuk memudahkan supaya penjual belahannya nggak salah, dan lain-lain. Itu work smart. Atau ini, kamu sebagian ya, ini nomor 1 sampai 100 kamu yang urusin ya. Coba kamu datain ini. Nah itu bisa jadi seperti itu, seorang manajer atau supervisor kepada anak buahnya. Tetapi waktu ada kerjaan banyak kuantitas, nggak bisa lepas kualitas. Waktu kita diharapin ada kualitas yang tinggi, nggak mungkin tanpa kuantitas. Ada satu gambar yang menunjukkan untuk bikin Rolls Royce perlu berapa bulan? 6 bulan. 1 unit Rolls Royce itu pakai tangan ya. Rolls Royce itu bukan kayak produksi mobil-mobil gini, di Inggris sana tuh dibuat satu-satu. Seperti kalau kalian lihat ada video yang sekarang lagi beredar soal sepeda Brompton gitu misalnya, produksinya. Itu kenapa jadi mahal karena dibuat satu persatu benar-benar. Handmade, mahal jadinya. Udah tahu kan kalau di sana per jam orang dibayar berapa. Jadi makanya harganya mahal. Halus sekali, tapi orang yang buat. Itu juga mobil dibuatnya pakai tangan semua. Maksudnya pekerjaan tangan tuh banyak sekali. Ngalusin apa, luar biasa. Makanya mahal. Yang ketiga, implementasinya. Ada sistem dan ada aplikasi. Ada kerangka kerja dan ada actionnya. Selalu begitu. Nah waktu kita nyiapin kerangka, mesti kerja keras juga. Tambah pintar, mesti ada di dalamnya. Sehingga sistem bisa terjadi. Tapi sistem yang sudah terjadi mau dijalankan, nggak mungkin bisa dijalankan tanpa ada kuantitas. Tanpa kerja keras nggak mungkin. Oleh sebab itu waktu orang tanya, jadi lebih baik work hard atau work smart? Tergantung. Kalau tadi video kita lihat, sebetulnya orang tua itu lagi work hard atau work smart gitu kan. Kalau dia work smart mungkin dia udah bisa mikirin seperti yang anak tuh lakukan. Tapi kenapa? Udah khawatir sama kepala tuh anak gak bisa keluar dari besi kan. Ini ada jeruji kepalanya di sini ditarik-tarik gak bisa. Padahal badan anak itu tinggal miring dikit gini, molos di sela-sela besi itu misalnya. Jadi waktu orang tidak lagi fokus dengan masalahnya apa, tetapi lebih ke arah fokus khawatirnya yang seperti itu, pasti ngeganggu. Oh sebab itu, distraction itu akan banyak di dalam kerjaan kita. Pada waktu kita mau supaya bisa pas itu, efektif itu, banyak gangguannya. Nah itu yang membuat kenapa kita mesti work smart. Supaya apa? Kita cepat waspada. Waduh, ini bisa ngeganggu nih. Stop. Saya mesti kembali lagi di rel. Waktu ada yang mau alihin lagi, ini fokus untuk solusinya gimana, seperti itu. Sehingga waktu kita kerja keras maupun disebutnya kerja pinter, itu kombinasi sebetulnya. Sekaligus bersamaan. Work hard dan work smart, nggak bisa dipisah. Nah smartnya sampai di mana? Nggak usah kecil hati. Kalau kemampuan kita memang terbatas. Saya nggak bilang IQ kita itu ya. Orang IQ-nya sederhana tetapi dengan pengalaman hidupnya bisa kok hebat. Contohnya apa? Nenek kakek kita, kakek buyut, nenek buyut kita. Coba mereka pernah sekolah internasional? Gak pernah. Pernah dikasih sistem IB, International Baccalaureate itu, yang katanya wah bikin kita jadi pinter memahami apa-apa. Gak pernah. Tapi bisa ngajarin papa mama kita, kakek nenek kita, kok bisa ya hidup bagus ya. Nenek saya SD aja gak lulus. Tetapi waktu ngasih nasihat, saya sampai kalau saya main ke rumah oma saya dulu ya, lagi mulai kerja, selalu ngeliatin, ngomongnya gak banyak, tapi selalu Nyo sudah makan. Nah udah selesai nanya udah makan, lalu pasti untuk kehidupan sehari-hari kita. Kalau kerja yang sabar. Wah gitu, cuman yang sabar. Sabar tuh apa? Kita suruh cerna sendiri, tapi nyambung nanti. Oh ini yang oma ngomong nih. Gitu. Kerja itu mesti jujur. Kerja mesti jujur. Kita kalau main sekali, paling 1-2 pesan aja. Oma saya tuh, hebat. Kalau ngomong kurikulum ya, ada kurikulumnya mungkin di dalam pemikiran dia. Ada silabusnya, ngajarin ini dulu, nanti kapan lagi datang ngajarin ini.
Seperti saya pernah cerita kan, saya jadi sales. Ditanya, Nyo yakin kerja jadi sales? Capek loh. Gitu. Soalnya apa? Dari dulu semua itu kerja jadi model yang kerja administrasi di belakang meja. Nggak ada yang ke lapangan, begitu nggak ada. Jadi saya cucu yang pertama kali gitu. Nah tapi itu dinamika hidup. Yang penting apa? Waktu kita mikirin ada sistem, ada aplikasi, kita sudah work hard dan work smart kita kombinasi. Terakhir, mari kita work hard seperti kita harus mengerjakan seorang diri. Jadi kita kerja keras, karena apa? Enggak ada orang lain lagi yang bisa bantu. Ya udah, kita udah mati-matian dah. Tapi juga mari kita work smart seperti enggak ada lagi waktu tersisa. Jadi wah tinggal 2 menit lagi kalau enggak selesai bomnya meledak. Wah kan itu. Gimana kita work smart? Apa yang kita mesti lakukan? Kerjakan itu. Seperti juga mari kita membuat planning seperti dunia ini masih lama banget. Tapi mari kita kerja sungguh-sungguh seperti itu Tuhan tadi. Seperti nanti malam mungkin Tuhan Yesus akan udah datang lagi. Nah itulah jadi ini kita. Mari kita waktu mau work hard atau work smart, intinya satu. Apakah kita sedang melakukan apapun yang Tuhan mau? Kita mau betul-betul efektif dalam hidup kita? Apakah kita memiliki semangat untuk kerja kerasnya? Apakah kita mau sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan dan bukan untuk manusia? Kalau 4 hal ini kita pikirin baik-baik dan kita kerjakan, mau work hard, mau work smart gak ada masalah. Mau berpeluh atau gak berpeluh gak ada masalah. Karena kalau berpeluh juga Tuhan kasih tahu begitu, kalau kita gak berpeluh bukan karena kita bukan kerja keras, tetapi Tuhan sedang tempatkan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita jadi limpah, keseluruhan kita dari muda sampai tua, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa.